Yo, welcome back again to Media Madridista Podcast. Setelah kita skip final UCL, kayaknya terakhir bahas semifinal ya kayaknya. Iya gak sih, kita belum bahas final, Iya. bahkan preview, bahkan review pun juga nggak bahas. Dan Euro juga udah kelar. Congratulations buat Spanyol. Kayaknya lagi tahun ini lagi banyak banget yang gila dari Spanyol ya. UCL dari Mm. Madrid. Abis itu juga Euro juga banyak yang menang. Plus juga di tenis kemarin kayaknya gue lupa siapa ada yang menang juga. Alcaraz. Ya Alcaraz dan masih banyak lainnya. So Mm. congratulations buat Spain. Dan congratulations buat Madridista juga. Yes, a lot things happens karena kita juga nggak buat episode. First of all karena gue alhamdulillah, thank you, mungkin ada yang support gue ya, sosokan ada yang support. Mm. Cuma maksud gue thank you, Raul juga thank you, maksudnya kayak ya alhamdulillah gue udah sidang, udah tenang, jadi harusnya sih bakal lebih banyak upload. Let's see aja ya, bakal lebih banyak hal menarik lainnya di Media Madrid Podcast. And thank you juga buat support kalian di Instagram karena kita dikit lagi mau sampai 100.000 followers ya Ul ya. Iya. 100.000 followers, Bener. jadi thank you banget atas support kalian. Yang di Twitter pun juga demikian, thank you seputar Madrid, Karsim dan yang lainnya. Karena we've been a long way dan Iya. thank you banget atas support kalian. So mungkin gak perlu lama-lama karena pada episode kali ini, selain kita berhasil pada akhirnya, selain dihujat media Mbappe, akhirnya Kylian Mbappe resmi presentasi di Santiago Bernabeu. Karena banyak yang bilang kayak waktu Fabrizio udah bilang here we go, gak, gue Iya. nunggu dari official account Madridnya sendiri dan lain-lain. Ya oke. Dan pada akhirnya official account udah mengatakan hal tersebut, bahkan udah presentasi di depan publik. So itu udah bukan Photoshop lagi guys, udah bukan Photoshop lagi. Yes, musim depan, maksudnya musim ini kita akan menyaksikan Kylian Mbappe, which is mainnya kapan ya kira-kira? Dia kan harus operasi hidung dulu ya kalau nggak salah ya. Tapi kayaknya nggak dioperasi sih. Oh nggak dioperasi jadi ya? Iya udah diputusin nggak operasi. Terus mainnya itu sih lawan Atlanta itu, yang Lawan final Atlanta ya? Super Cup Oh ya, UEFA. final UEFA Super Cup, yes. Berarti kemungkinan Ah. dia preseason gak bakal datang ke Amerika. Mm-mm. So Enggak. yep, ya apa kita, karena dia juga baru kelar dari semifinal, harus butuh istirahat juga. Kemarin ke Madrid udah presentasi, capek juga. Dan so yeah, I can wait, to be honest I can wait. Cuman yang pastinya hal itu bakal kita jawab karena pertanyaan-pertanyaan dari kalian, Ya. Q&A kalian ini cukup lumayan banyak yang mirip ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa kayak, oh kok pertanyaan gua nggak masuk dan Mm. lain-lain, sebenarnya pertanyaan lu kita baca semua. Bahkan di Instagram sampai Iya. 102 komen, di Heeh. Twitter juga lumayan banyak. Cuman ini kita pilihin yang memang mewakilkan dari Mm. pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebenarnya rada mirip, kayak misalnya ada yang ngomongin musim depan seperti apa. Abis itu ada yang bilang kayak Main eh, Mbappe gimana? main Mbappe gimana. Ya ini bakal kita bahas, oke. Jadi yang pertama dari siapa Ul? Dari mana dulu nih? Dari Twitter atau di Instagram nih? Dari Twitter dulu. Oke, siapa itu? Oke, dari tadi yang awal dari Sapakueta. Sapa Kueta. Iya, dia ngomong apa tuh? Ini pertanyaannya lumayan panjang sih. Semua bertanya tentang line up sama kondisi midfielder, tentang Toni Kroos juga. Gue mau nanya Heeh. gimana manajemen ruang ganti dengan adanya banyak pemain yang bintang bersinar ini. Pengalaman yang sudah-sudah dari Los Galacticos itu kan gak semudah itu ngaturnya. Oke. Jadi kayak ya ngatur ruang ganti lah ya mungkin. Ini kan Yap. emang jadi kekhawatiran orang-orang juga karena ada Vini, Mbappe, Hendrik, terus Rodrigo, banyak-banyak lagi. Iya. Bellingham. Ini mau lu dulu nih jawab atau gua? Oke, gue dulu. Oke. Mungkin jawab pertanyaan ini. Makasih udah nanya dari Twitter. Eh, Menurut gue yang sebelum-sebelumnya emang mungkin bisa dibilang yang mungkin yang tahunnya si Zidane kali itu ya, yang nggak juara sama sekali. Tapi yang seterusnya di era Cristiano Ronaldo sama kawan-kawan ya bisa dibilang berhasil lah, lumayan ada Bale, Benzema itu ya. Nggak, menurut gue nggak terlalu masalah sih karena kalau udah nyampe Real Madrid tuh pemain-pemain udah tahu sih gimana ini klub bekerja gitu. Ini bukan lu udah di tahap yang besar, bukan di bawahan lagi, lu juga tahu ini udah di stage klub
ternama terbesar di dunia. Jadi kayak yang Waldo pernah bilang dulu-dulu gitu, mungkin kalau ada yang di klub besar tapi masih selfie-selfie yang zaman mungkin dulu kayak pemain bintang kayak Pogba jadi asal-asalan jadi selengean, dia warna-warni rambut gitu. Itu pun mungkin terkadang bisa terjadi sama semua pemain gitu. Kayak Vini pun juga bukan yang kayak bukan yang anteng-anteng banget gitu. Dia kalau Yap. lagi lip juga rambutnya dirubah-rubah di warna-warni. Tapi kalau udah balik Madrid lagi ya udah dia biasa lagi gitu. Terus gue percaya dengan tim ini bakal harmonis banget. Jadi kedatangan Mbappe tuh bukan yang kayak ngacauin, justru malah Yes. melengkapi yang kekurangan yang ada di tim ini. Selain setelah Jose Lu pergi kita jadi jelek mungkin di duel udara karena Mbappe juga bukan yang bisa diandelin banget di duel udara. Cuma kita butuh di dia finishingnya karena kita tahu finishing Vini bukan yang belum top banget lah ball strikingnya. Tapi kalau ditanya bakal gimana, gue yakin nggak separah itu karena gue juga percaya sama Ancelotti. Emang dia walaupun dari segi masalah dibilang orang-orang kayak miskin taktik atau gimana gitu atau permainan monoton gitu, dia kalau udah masalah hand ruang ganti itu udah nggak usah ditanya lah, bagus banget. Terus gue juga ngeliat dia kayak gimana kayak Vini pun gitu-gitu, bukan sejujurnya banyak yang bilang Vini egois video gitu. Justru Vini tuh lebih dari Madrista yang lu kira gitu. Justru dia Betul. pengen banget ini tim juara mulu. Kayak dia tuh ngekontak Davies, ngekontak Bellingham, ngekontak Mbappe. Mbappe juga, bahkan sampai ayo datang. Dia juga tahu ada ini tim ada kekurangan gitu. Jadi dia nggak yang kayak egois gimana gitu. Mungkin dia bisa tengil gitu ya Kak, karena mungkin kalau ke temen timnya sendiri nggak akan seperti itu mungkin. Jadi gue rasa justru bakal harmonis aja sih Harmonis. dengan masih adanya Modric sama pemain senior orang lainnya. Yap. Dari gue itu. Ya, gue juga nambahin paling ya, bener sih terutama bagian Ancelotti ya. Maksudnya, well, musim lalu bisa dibilang bahkan para manajer dan staff juga bilang itu salah satu ruang ganti terharmonis yang pernah ada musim lalu. Karena selain dipandu sama banyak pemain muda, tapi masih ada pemain seniornya juga, plus juga dari jajaran board juga pasti para ketat ya. Karena Madrid emang serius, when it comes to Madrid lu tuh harus serius datang ke dalam klub, harus menangin banyak trofi dan pressure di sana, nggak cuman dari para staff dan juga para petinggi, tapi dari fans pun juga demikian gitu. Dan maksud gua di satu sisi ada Ancelotti di sana ya, as you know kemarin walaupun banyak yang bilang harmonis, cuman sempat ada bersih tegang, terutama ada permasalahannya si Modric yang jarang dikasih main. Tapi well, after a long conversation dan lain-lain, Modric pun juga demikian paham dan akhirnya dia bisa nunjukin kualitasnya di lapangan pada saat menjadi pemain pengganti gitu. Jadi kayak menurut gue there is no problem with that. Tentang bagaimana Ancelotti bakal menjadi bagaimana ruang ganti akan gak harmonis, karena ya satu sisi you got, selain didukung sama Ancelotti yang salah satu pelatih man management terbaik, lu Iya, didukung juga sama para klub dan para petinggi yang dimana di sana ada bukan senioritas tapi ada disiplin tinggi dan juga pressure yang cukup buat ngasih tahu kalau lu berada di klub yang besar dan lu nggak bisa seanggap remeh gitu loh. iya, setuju. Oke. Paling yang kedua langsung nih gue lanjutin dari Twitter juga ya, dari Ibn Wahid Arafi. Siapa kira-kira penerus Carvajal? Udah ada yang sekiranya fit buat jadi penerus dia belum? By the way, congratulations juga buat Carvajal karena mungkin eh, dia bakal jadi menang Ballon d'Or. Menurut lu ada kemungkinan gak sih? Ini kita agak out of context dikit dari pertanyaan. Menurut lu ada kemungkinan gak dia bisa menang Ballon d'Or? Top 5 tapi mungkin harusnya sih bisa ya top 5 ya. Iya, top 5 gue rasa iya. Kalau top 5 ya. Kalau juara enggak. Juara kayaknya enggak ya, sulit ya mungkin. Ya. Dan tadi kayak bakal kita bahas lebih lanjut karena nanti ada Iya, pertanyaan yang menyambung juga. Oke. ada. Jadi gua dulu mungkin jawab ya. Siapa kira-kira Ah, penerus Carvajal eh dan sekiranya fit buat jadi penerus dia belum? Well, so far yang paling gua tahu dari apa sih namanya? Dari rumor yang beredar. rumor beredar itu ada tren Alexander Arnold yang dimana dia Iya. dirumorkan Madrid benar-benar tertarik buat datengin dia, dan so far feedbacknya pun demikian, sang pemain juga mau ke Madrid. But kalau dari gue pribadi, apakah dia sosok yang benar-benar dibutuhin Madrid? I don't think so. Karena menurut gue Alexander Arnold mungkin kalau misalnya di Madrid dia bisa jadi right back opsi. Jadi
di mana mungkin jadi pemain rotasi atau di saat Madrid mau memperbanyak lini tengah dia bisa jadi inverted ke dalam atau Mm-mm. ya dia he's not that right back yang bisa duel 1v1 ataupun bisa balancing maju mundur dan lain-lain karena Iya, defensive awareness dia masih kurang. iya. Beda sama Carvajal yang dimana dia tuh 1v1 duelnya juga it's not that bad, bahkan musim musim lalu ya maksudnya yang baru berakhir itu juga Hmm. mainnya bagus banget, offensively and defensively so good. Dia tahu kapan harus serang, kapan harus bertahan. Selama Iya. ada yang cover dia pun juga demikian. Dan so far kalau misalnya dibilang ada cocok pengganti, kalau dari gue pribadi sebenarnya pengennya Pedro Porro, dan itu dari waktu Madrid ngincar dia sebenarnya, waktu dia masih di Sporting Lisbon. Gue tuh udah pengen banget karena emang nih orang udah biasa main di Liga Spanyol juga and he's a Spanish. Dan di Tottenham Hotspur Iya. kemarin di Ange Postecoglou dia bisa main inverted, dia bisa main overlap, bener-bener rada mirip dengan Carvajal yang dimana balancing, which is good. Offensively dia bagus banget. Dan mungkin satu lagi ada namanya Reece James. Cuman kayaknya Madrid udah mulai menurun interestingnya karena terkait hal dia cedera, Cedera. ya cederanya dia ya. Jadi kayak I don't know apakah masih ada kedepannya atau gimana. Cuman itu yang mesti gue pertanyain dari manajemen ya, karena gue selalu menggonggongkan ayo dong beli right back, beli right back, beli right back, sampai kapan nih gitu, sampai 2 musim 3 musim gue selalu menggonggongkan itu karena dari pihak manajemen bukannya fokus ke right back tapi mereka malah fokus ke left back, which is mau Mendy, Alphonso Davies, bahkan sampai Fran Garcia gitu Eh, kan. Jadi kayak ada rumornya bahkan Alphonso Davies nggak tahu nih masih 50-50 bakal gabung atau enggak gitu. Jadi kayak gue sebenarnya masih mempertanyakan hal tersebut. Jadi kalau dari gue sih pribadi ya antara Pedro Porro ataupun Reece James, cuman so far masih belum tahu dari pihak Madridnya sendiri, belum ada gerakan sama sekali dan sebenarnya jendela transfer masih panjang gitu. Gimana menurut lo? Iya. Gue rasa emang untuk musim depan pasti masih dipercayain Carvalho juga, Yep. tapi kan dia juga nanya setelah Carvalho pensiun, nah, emang mungkin Madrid juga baru nyarinya 2025 kali atau 2026, tapi 2025 lah, let's say. Kalau yang ditanya pribadi yang pengen banget, gue kurang lebih sama Waldo, ya Rhys James, itu emang dari awal karena gue ngeliat juga walaupun dia pemain Inggris gitu, ternyata ya setelah dilihat permainannya ya nggak seburuk-buruk itu, justru emang dia lebih balance dan attack-nya bisa, terus defense-nya juga oke gitu, punya balancing body yang nggak yang bisa ngecover kayak 1v1 situation gitu lah. Hmm. Kalau di rumah sekarang lagi Arnold di Liverpool, sebenarnya oke juga sih, gue justru nggak masalah dengan hal itu Hmm. karena kita udah kehilangan Kroos, salah satu pemain dengan passing terbaik. Arnold juga punya teknik passing yang nggak kalah juga bagus, yang Hmm. mendekati lah, bukan nggak sama kayak Kroos tapi mendekati kayak Kroos. Jadi kita bisa ada menggantikan peran itu karena gue sih kalau dia datang nggak masalah, apalagi lihat kalau dia ngebayangin dia passing ke long pass ke Mbappe atau ke Vini, terus di finish itu enak banget karena Hmm. itulah yang kita butuhin setelah hilangnya Cross ini. Jadi uh, nggak gue kalau misalnya seandainya 2025 Madrid ngincer Arnold, gue nggak masalah dengan hal itu karena walaupun memang sih emang jeleknya itu ya defendingnya itu, tapi uh, semoga aja bisa di cover sama Valverde sih. Iya, iya, iya. Tapi gue bukan sesuatu yang nge-gains kalau misalnya nantinya yang Madrid mau datengin malah Arnold, karena kontraknya gue nggak tahu, gue lupa lagi, dia gratisnya 2026 apa 2025 nanti, gue lupa dikit. Tapi kalau Madrid malah nge-execute ke Arnold, gue nggak masalah sih karena itu. Oke. Lanjut next, ada siapa Ul? Dari Twitter lagi kayaknya ya. Iya, masih di Twitter dulu, masih sekarang dari Kamaboy, dari @mainna Mexico. Gimana tanggapan kalian soal Rodri Ballon d'Or? Oke. Apakah beneran lebih layak dari Jude atau Vini? Ini mau lu duluan atau gua nih? Lu dulu, lu dulu. Oke. Ini tapi aduh ini kayak agak bias sih sebenarnya. Tapi gua mencoba agak enggak, tapi kalau gua pribadi sebenarnya yes, Rodri deserve top 5 menurut gua. He deserve top 5.
karena selain dia udah menangin Euro, tapi atas konsistensi dia di musim ini tuh gila banget karena dia punya dia punya statistik tuh cuman 4 kali kalah dalam semusim ini seingat gua, correct me if I'm wrong ya. Rada Oh. mirip dengan Tchouaméni di mana Iya, Tchouaméni kalau starting tapi ya Tchouaméni iya, kalau starting Madrid gak pernah kalah sampai kayaknya sampai final ya, sampai benar-benar iya, iya, sepanjang musim gak pernah kalah kan, iya, which is good, which is that's a very unreal statistik yang gila banget ya, maupun Rodri maupun Tchouaméni. Cuman balik lagi maksud gua kalau tentang statistik hal itu bukan dikarenakan satu pemain. Yes, of course Rodri punya titik vital di squad tersebut, di squad Spanyol dan juga Manchester City, apalagi di Spanyol di mana musim waktu di Piala Dunia dia jadi center back benar-benar midfielder Spanyol tuh kosong banget, gak ada kreativitas, makanya Rodri masuk dan kreativitas Spanyol pun juga hidup gitu. Jadi kayak menurut gue, yes, Rodri is still punya poin vital tersebut. Cuman kalau when it comes to the statistik di mana mengatakan uh, dia nggak pernah terkalahkan karena kalau setiap dia main atau gimana, itu nggak cuma dari satu pemain, tapi it's all about the whole team, the whole system itu berjalan gitu. iya, Ya nggak cuma karena Rodri main, tapi mungkin ada satu dan lain hal, defensively mungkin mereka bagus, attacking offense-nya juga mereka bagus, there is no problem with that. Jadi gue sih kalau gue pribadi ya that's still unreal. Gua nggak merendahkan dia, gua nggak bilang dia jelek, enggak. He's a very good iya, player. Bahkan dia iya, salah satu center defense terbaik di dunia saat ini. Gue berani iya. jamin, gue berani bilang Setuju, gitu loh. setuju, setuju. Dibanding Tchouaméni yang menurut gue masih banyak pelajaran, bahkan di semifinal pun dia juga masih banyak kekurangan gitu kan, masih banyak PR ya gitu. Dan Betul. apa, cuman ketika lu membandingkan dengan Jude Bellingham and then there's a Vinicius Junior gitu, yang dimana menurut gue Vinicius Junior bisa jadi salah satu franchise player Madrid. Karena kalau misalnya lu bilang Rodri, well, dia ketika City kehilangan Rodri cedera, City agak nggak stabil, but still ketika gue ngeliat De Bruyne masuk, mereka masih bisa ini. Cuman Madrid ketika nggak ada Vinicius, yes mereka agak struggle, dan Rodrigo emang dipaksa main sebagai left wing. Cuman kalau when it comes to the talk about the big game dan lain-lain, Vinicius Junior man, it's unreal, it's a different level gitu. Maksud gue kayak lu lihat dari Iya. semifinal lawan Bayern Munchen, bahkan di final pun juga dia demikian, mainnya bagus. Bahkan Nyetak ini gol. dia bisa bermain tanpa seorang Karim Benzema yang dimana orang banyak meragukan dia gitu. Jadi kayak Iya. menurut gua with di samping Bellingham, yes, gue pribadi bakal lebih milih Vinicius. Cuman ini kan kita ngebahas poin tentang Rodri seperti apa. Gua Hmm. nggak balik lagi. Gua nggak merendahkan Rodri. Rodri still a good player. He's still fucking good player. Bahkan Carvalho pun demikian bilang kan, dia mengajak Rodri mulu, ayo dong lu datang ke Madrid gitu, ayolah Iya. gitu. Walaupun Iya. menurut gua kayak it's impossible karena ya I don't know, let's see ke depannya ya. Karena Rodri kan Atletico Madrid player. Kalau kalian sadar, mungkin orang pada lupa kayak Rodri itu dari mana, sebelumnya dia Atletico Madrid dan juga Villarreal gitu. Jadi kayak harusnya mungkin agak sulit ya, I don't know. Cuman let's see aja ke depannya. Dan ya kalau misalnya disuruh milih Ballon d'Or apa, gue sih kayaknya bakal jatuh di Vinicius. Walaupun Bellingham tetap jadi salah satu kandidat terkuat juga sih. Kalau lu Iya. gimana tentang Rodri deh? Kita kan bahas Rodrinya aja gitu, nggak usah ininya dulu. Iya. Gue sama kayak Waldo, maksudnya juga setuju. Rodri itu bukan pemain yang jelek, dia juga salah satu center defense terbaik lah, salah satu midfielder terbaik juga. Gak ada yang bilang dia jelek gitu. Tapi Heeh. eh, dengan membandingkan, gue nggak tahu sih sebenarnya ada awal-awal muasal gembar-gembor atau propaganda Rodri Ballon d'Or tuh dari mana? Gue nggak tahu. Mungkin gara-gara emang karena apa ya? Karena emang ini ada Vini atau Jude, karena yang top 2-nya maksudnya di awalnya kan, karena Terus nggak ada. finalnya Jude Bellingham juga, lawannya Jude Bellingham gitu loh kayak. Iya, Ya. jadi kayak nggak ada pesaing lainnya karena kayak yang pemain top lainnya mungkin di sebelumnya nggak perform atau gimana, jadi kayak anjir cuma 2 Madrid doang. Jadi dia ngegemborin pemain lain yang mungkin bisa jadi apa pesaing lagi nih lumayan nih, karena dia menang Premier League gitu. Terus kalau nggak ada dia ini tim amburadul atau nggak pernah kalah kalau misalnya dia main juga. Tapi kalau misalnya ditanya individual brilliance doang gitu, maksudnya gue sebenarnya gak sejujurnya sebelumnya tuh gue bodo amat masalah Ballon d'Or ini. Tapi karena emang sekarang udah Vini, gue tuh karena
gue tuh salah satu yang kayak pengen banget Vini biar orang-orang tahu gitu maksudnya. Karena Vini tuh sebelum diremehin gitu-gitu. Jadi gue Plus sorry gue jadi potong, Plus sudah lama banget pemain kulit hitam, sorry ya. Black ah, skin itu menang juara terakhir tuh kayak George Weah kalau nggak salah. Jadi kayak ini tuh banyak yang iya. menduga campaign kayak gitu juga gitu loh. Iya. Balik lagi. Oh, ada yang konspirasi gitu Heeh, kayak. heeh. Iya, tapi itu juga maksudnya yang gue orang-orang remehin gitu, no, dia dibilang gak layak cuma karena statsnya gak meledak kayak Messi atau Ronaldo dulu. Hmm, Tapi bagaimanapun gitu maksudnya ya, kalau udah ngelihat lu lihat runnya maksudnya dari bagaimana dia mencapai juara UCL sama La Liga itu seharusnya dia layak gitu karena dia di Bayern Munchen perform bahkan di final dia berkontribusi nyetak gol hat-trick lawan bahkan Barcelona juga di hat-trick. ini ya. Heeh. Iya, Lawan hat-trick lawan Spanyol. Barcelona dalam satu babak pertama loh itu Hmm, sesuatu yang nggak dicapai sama Messi sama Ronaldo. Maksudnya hat-trick dalam satu babak doang ya, bukan mencetak hat-trick full. lawan Barcelona. Karena maksudnya Messi sama Ronaldo pernah hat-trick tapi bukan dalam satu babak. Sedangkan Vini tuh pernah ngelakuin hal itu di musim kemarin lah jatuhnya ya. Hmm, Terus muncul maksudnya nama Rodri gitu. Gue nggak bilang eh, dia gak like juga. Mungkin jadi contender iya di top 5 atau top 3-nya lah mungkin. Tapi pemenangnya jelas tetap Vini lah untuk sekarang karena kalau memang individual brilliance gitu juga maksudnya lu lihatlah bertahun-tahun maksudnya yang pas zaman-zaman Ronaldo 2000 yang Ronaldo lagi menang Ballon d'Or tuh yang itu 2017 atau gue lupa tapi maksudnya Kroos ini kan salah satu pemain yang penting juga di tim tapi hmm. bahkan Kroos tuh masuk nominasi aja tuh nggak pernah Enggak. gitu. Iya. Kalau emang berdasarkan emang kayak individual brilliance kenapa Toni Kroos dari kemarin-kemarin nggak pernah masuk nominasi pun enggak gitu ini kayak Hmm. ini tuh ada sesuatu yang didorong sama kayak Jorginho kemarin itu kayak Campaign iya. tiba-tiba muncul aja gitu. Iya. Eh, ya tapi kalau ditanya Rodri itu ya mungkin top 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 5 atau top Iya. top 3 oke lah. Tapi kalau juaranya tetap Ballon d'Or ini tetap Vini. Iya, tapi gue sih pribadi sebenarnya udah nganggap Ballon d'Or tuh udah gak terlalu penting semenjak ya udah dari beberapa tahun lah. Tapi ya udahlah, Ya. maksudnya kita udah gak usah ngomongin Ballon d'Or karena pada akhirnya juga Messi Messi lagi yang juara karena Messi baru menang Copa America. Congrats. Jadi can't wait Messi mengangkat Ballon d'Or ke-9. I can't fucking wait. Oke. Oke, kita lanjut aja ke Twitter. Selanjutnya dari Fauzan Ramadan 12. Apakah pertahanan Madrid musim depan tetap kokoh setelah ditinggal sang kapten Nacho Fernandes dan juga David Alaba masih dalam masa pemulihan sejak musim kemarin terkena ACL? Duet Rudiger dan Milito masih kurang chemistry menurut saya dan juga Madrid tidak punya pelapis mumpuni. Oke, that's a good question. Mau lu duluan atau gue? Boleh gue duluan. Ini soal back apalagi sekarang lagi keluar juga nih ya Yoro udah milih ke Manchester United ya. Manchester Mau United Mendes, mau karena Mendes. dipaksa lah sama Lille karena Madrid nggak berani nggak bukan nggak berani nggak mau menyamai bid milik MU. Kalau ditanya duet Militao sama Rudiger kayak misalnya kurang gitu ya kita emang belum tahu belum nyoba tapi emang secara kasar emang sejujurnya Militao sama Rudiger tuh bukan duet yang fit karena dua-duanya saling-saling agresif bukan takutnya biasanya struktur bertahan kita tuh jadi amburadul gitu tapi let's see aja Yes. gimana nanti musim depan karena ya gimana lagi Kak kita udah nggak gue juga yakin banget setelah Yoro milih ke MU kita nggak bakal ngedatengin back alternatif lain itu juga baru banget beritanya baru gue posting juga dan gue yakin dengan hal itu gitu tapi mungkin dengan hal itu Madrid bisa aja dengan hal ini karena si Yoro gagal transfer ada kemungkinan sih yang gue lihat tapi kayak pihak Madrid bakal nge-push ke si Davis buat datang gitu karena back lagi sekarang ya siapa lagi gitu maksudnya yang emang potensial kayak Leny Yoro karena sejujurnya Yoro tuh bagus banget tapi ya gimana kontrak tinggal setahun gitu Madrid kayak bukan yang sejujurnya juga 60 juta tuh mahal banget itu tuh mahal banget nggak mungkin Madrid segitunya ngeluarin buat apalagi back beda kalau penyerang gitu maksudnya kalau back kan emang biasanya harganya lebih under radar dikit lah even
emang good player gitu. Tapi ya gimana kita lihat sepak bola emang biasanya penyerang atau midfielder tuh bisa jauh lebih tinggi harganya daripada defender atau back gitu maksudnya. Karena mereka banyak lari gitu-gitu lah. Gampangnya dasar pada basicnya lah. Tapi karena udah kehilangan gini gue juga nggak tahu sih, gue juga bukan pemain yang kayak yang apa back Italia yang kemarin lagi rame di Euro Calafiori. pun kata gue juga yang menurut gue juga bukan yang kayak bagus atau gimana banget gitulah, itu kayak eh, angin lewat aja menurut gue, apa mungkin orang ngeliat sesuatu tapi Euro tuh emang bener sesuatu yang beda banget jadi Madrid pun semoga bisa nemu sesuatu baru lagi di tahun berikutnya dengan 2025, karena justru di 2025 kita butuh datengin back baru karena Alaba pun udah menua, terus Rudiger juga bisa dibilang mulai menua juga. Jadi kita hilang pelapisnya karena Nacho udah cabut. Nah, enggak, kalau emang Madrid mau datengin pelapis dong ya udah ambil aja Sergio Ramos, kan lagi gratis gitu maksudnya. Iya benar juga sih. Iya tapi kan ini kan dia bilang masih kurang chemistry dan juga tidak punya pelapis mumpuni. Well, Iya. sebenarnya waktu itu kita pernah ngeliat juga Militao emang sama Rudiger sempat jadi main bareng dan emang masih belum terlalu bagus. Bahkan menurut gua itu waktu musim pertama Rudiger, Militao Iya. tuh yang terlalu meng-carry banget dan konteksnya berbeda sama musim lalu, yang dimana musim lalu Militao cedera, terus Rudiger mainnya malah bagus banget, lagi naik banget, dan kita belum pernah ngeliat dua pemain ini di level peaknya tuh lagi main bareng tuh kita Iya, belum pernah lihat. Jadi ya benar kata benar-benar. Raul, let's see kita lihat musim ini berjalan gimana. Tapi satu sisi gue sih ngerasa kita benar-benar butuh back pelapis. Yes, Nacho cabut, Alaba masih ada walaupun masih ACL, masih butuh waktu lama. Well, kita udah balikin Vallejo. Ya, let's see aja gimana pre-seasonnya nanti berjalan gimana. Apakah Ancelotti ngerasa masih butuh atau enggak sosok Vallejo. Habis itu mungkin kalau misalnya nyari pelapis juga tadi benar ada Sergio Ramos, but I don't know apakah Ramos masih bisa di pick tersebut dan yang lain-lain. Cuman terkait Leny Yoro gue juga agak sempet kecewa sih, maksudnya kayak ternyata si Lille Iya, masih tetap masih masang harga 62 juta, which is iya. sebenarnya gue bener setuju sama Raul kayak Madrid mungkin kalau tentang Madrid kalau dari sisi defender dia masih agak ragu untuk harga segitu, dia masih belum bisa nerima karena mungkin masih belum masuk akal. Gue pribadi Gak sih ngerasa sesimpel sih karena kontrak nih setara aja sih menurut gue sih. iya iya pasti pasti dan lainnya. Maksud gue kayak Heeh. I don't know, mungkin karena terkait liga ataupun karena emang baru kelihatan 2 musim dia kelihatan bagus. But it's different case with Gvardiol karena Gvardiol tuh kalau nggak salah dari Leipzig tuh around 50 juta seingat gue, correct me if I'm wrong ya. Iya. Dan well he's playing good karena satu sisi emang pelatih juga bagus sih ya sekarang di City. Cuman about Leny Yoro karena mungkin Madrid mikir kayak oke 62 juta mungkin gue bisa nyari back lain atau gimana. Let's see aja, belum ada so far belum ada rumor center back baru lagi. Iya. Jadi kalau misalnya dibilang pelapisnya sekarang siapa ya ada Vallejo. Kita tinggal lihat gimana Iya. Vallejo bisa main nanti seperti apa. Mungkin kalau misalnya musim depan bisa aja Rafa Marin tuh yang baru ke Napoli ya. Iya, baru Rafa banget Marin yang ke Napoli. Let's Napoli. see kita lihat perkembangannya seperti apa di Napoli. Jadi kalau untuk pelapis gue gue ngerasa tetap butuh ya karena jendela transfer juga belum berakhir ya, kita lihat aja ke depannya apakah Madrid bakal ngincer center back baru atau enggak gitu. Dan sebenarnya paling paling gak masuk akalnya waktu itu ada sempat rumor, bukan rumor sih ya, Madrid tertarik datengin Saliba. Cuman gue yakin Arsenal nggak bakal semudah itu ngelepas Saliba, bahkan kayaknya nggak bakal dijual karena mereka udah bakal pasti ngincer title di musim depan. Nggak mungkin dia, soalnya gue nanya salah satu teman gue ada yang fans Arsenal, dia bilang bakal tolol banget. Edu tuh salah satu, correct me if I'm wrong ya, dia CEO ya apa director? iya CEO atau director sportnya Arsenal, tolol banget Edu kalau misalnya bakal ngejual William Saliba ke Madrid atau gimana, karena berarti tandanya lu nggak mau juara, ini klub tuh nggak mau juara gitu loh. Jadi kayak well let's see aja, maksudnya tadi gue bilang the point is jendela transfer masih lama, jadi kita bakal ngelihat ke depannya seperti apa. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Ke Instagram nih, ya dari Epan Pop. masih di Twitter dulu, Bang. Sorry, Twitter ya. Terakhir Oh ya, dari dari Ed. Epan. Pop Ice Taro enak. Pop Ice Taro enak. Apakah gameplay akan berubah drastis setelah kehilangan Cruz? Nah, Well, menurut gue yes, berubah drastis banget.
Terlebih mungkin kalau menurut gua perubahan drastisnya kalau misalnya ini sih. Maksudnya opsi cara bermain. Musim lalu kita punya opsi ada dua. Toni Hmm. Kroos main, Madrid bisa lebih mengontrol pertandingan. Kita bisa switching side, kita bisa nyari permainan seperti apa, tapi mungkin agak kekurangan directness karena nggak bisa ada pemain yang masuk ke dalam. Iya. Sedangkan kita punya Modric, misalnya Kroos diganti Modric, lebih ofensif, lebih mainnya, lebih masuk ke dalam, lebih nggak mengontrol, kita lebih chaos ke dalam kotak penalti dan lain-lain. Jadi ya of course permainan bakal berubah banget, jauh banget kayaknya mungkin dari kehilangan Toni Kroos karena salah satu pemain yang punya passing range bagus dan juga bisa mengontrol pertandingan dengan bagus. He's a maestro. Of course bakal sulit karena mungkin sedikit pemain yang bermain model seperti Toni Kroos karena perkembangan sepak bolanya juga ya karena kenapa Madrid masih bisa memainkan Toni Kroos dengan baik satu sisi karena Toni Kroosnya juga mau masih belajar sebagai center defense dan satu sisi ada banyak pemain yang bisa mensupport Toni Kroos sendiri. Jadi Toni Kroos nggak bekerja sendirian di center defense, bisa dibantu Valverde, Tchouaméni, Camavinga dan lain-lain dari saat transisi ke defense. Jadi itu yang ngebuat Toni Kroos juga tetap bagus mainnya di saat di Madrid juga gitu. Jadi kalau misalnya perubahan permainan pasti ada, terutama set piece taker yang bakal gue pertanyakan nih siapa nih set piece taker ya gitu kan. Iya. Eh, karena so far yang as we know set piece taker Madrid kayaknya nggak ada yang bagus midfieldernya, maksudnya Valverde is not that good enough. Tchouaméni, Camavinga juga kayaknya bukan. Maybe Bellingham ataupun Guler, uh, sebenarnya Guler sih Guler potensinya. sih is a very good player. Kemarin di Euro Iya. tuh gue nonton gila man. Dia tuh Guler tuh gila dia betul bagus banget. Menurut gue itu salah satu pembelian tersukses Madrid sih kemarin Guler tuh. Karena di Turki tanpa adanya dia Iya. Tanpa adanya Guler tuh Turki benar-benar berantakan banget dan kemarin banyak yang bilang Guler itu crossingnya mematikan banget dari corner. Jadi ya let's see Hmm. aja apakah Guler akan dimainkan di midfielder karena dia tuh tipikalnya emang agak attacking minded ya dan juga agak ke sayap Iya. winger juga. Iya. So yes, of course perubahan permainan pasti akan terjadi. Mungkin Madrid bakal lebih main direct. Mungkin switching side-nya I don't know, mungkin Tchouaméni bakal belajar ngelakuin switching side dan lain-lain. Iya. But let's see aja ke depannya. Kita lihat musim ini dengan lapang dada maksudnya apakah perubahannya itu bagus atau enggak. Jadi kalau menurut lu Iya. gimana? Sama udah pasti tahu lah, kita tahu pasti yang justru ditakutin tuh kalau pas udah terus cabut gitu. Bakal susah banget. Gampangnya kalau misalnya mau ngeliat match tuh kayak Inggris pas lawan Switzerland tuh, lawan Swiss ya, itu yang akhirnya penalti gitu. Itu gue nonton juga maksudnya karena ada Bellingham, terus orang-orang tuh kayak kesel gitu maksudnya. Ya itulah maksudnya, kalau di tim lu nggak ada seseorang atau yang punya teknik passer kayak Toni Kroos gitu. Jadi bingung, banyakan muter-muter sendiri, nggak bisa nge-switch bola, ngalin serangan jadi lebih cepat, bola perpindahan bola jauh ke arah sononya gitu. Tapi kita lihat nanti di musim depan, karena emang yang berpotensi saat ini sebenarnya Tchouaméni sih paling Hmm, jadi hmm, hmm, itu kan. Toni Kroos kan kurang lebih bisa dibilang tipe mainnya kan DLP kan. hmm. Eh, Sebenarnya Tchouaméni itu ada memiliki potensi buat nge-switch long bolanya gitu. Tapi eh, belum konsisten. Waktu itu aja pas match lawan apa gitu Prancis, gue lupa. Tapi dia lumayan banyak ngirim long passnya tuh. Itu kelihatan di situ. Terus Valverde juga sempat ngelakuin hal yang sama di Uruguay. Jadi kita lihat aja nanti peran midfielder Madrid dua ini gitu. Valverde sama Tchouaméni yang berpotensi bisa ngegantiin peran Kus, at least enggak yang seideal atau sama persis gitu, tapi Betul. bisa menutupi kekurangan itu gitu. Karena uh, musim musim depan 2025 kan gue yakin pasti kita bakal datengin lagi, dan kabar kan Wirtz gitu. Jadi emang uh, bisa aja maksudnya Wirtz menggantikan peran itu, kita nggak tahu. Tapi jelas emang kalau kayak pas Kroos bakal jadi beda banget, bakal berbalik drastis banget. Tapi uh, gue harap kita harap maksudnya
Tchouaméni atau Valverde bisa menutupi hal itu, kekurangan itu. Ini kayak udah 10 tahun nih ya kita bakal main tanpa Toni Kroos berarti ya. Dia 2014 baru join kan? 14 Iya, 15 ya? Ya sekitar segitu lah. 14. Iya jadi kayak gue yakin bakalan ada sulit sih, terutama mungkin kayak misalnya pada saat harus mengontrol pertandingan atau ngelawan tim yang mungkin mainnya agak low block atau mid block itu tuh yang harus dicari tahu sih sama Ancelotti dan para pemainnya sih. Ya. So oke, kita lanjut ke pertanyaan Instagram. Ini ada Juga dari Anggi Christian 89. Menurut lu Mat, Mbappe bakalan mendekati kegacoran prime CR7 waktu di Madrid gak? Oh shit. ini Waldo dulu yang jawab karena kalau lu tahu Waldo itu sebenarnya fanboy CR guys. Ya gue fanboy CR banget. eh Kemarin gue sempet keluar nangis sedikit sih waktu dia presentasi di Bernabeu sih. Maksudnya kayak Sama. gila men. Maksudnya 4 tahun 5 tahun saganya anjir gak kelar-kelar, dan dia juga lumayan rada miripin pergerakan bahkan baju-bajunya yang ngikutin CR banget. Jadi kayak gila udah lama banget kan dari 2009 sorry iya 2009 bener. Dan pada akhirnya kita punya sosok Mbappe ya. I don't know, gue sih berharap sebenarnya gue berharap Mbappe itu you don't need to be CR7 because ya you just kill Mbappe gitu. Dan gini, kalau kalian bilang kalau misalnya ngomongin tentang mendekati kegacoran prime CR7, kalian mesti pahami dulu perbedaan zaman dan juga squad. Dua hal itu yang penting sebenarnya. Dan juga ya perubahan zaman itu ya banyak, maksudnya sepak bola, peraturan liga-liga dan lain-lainnya gitu. Dan juga squad juga berbeda guys. Maksudnya squad itu pasti ada perbedaannya. Ya sekarang di Madrid bisa dibilang dulu waktu di Cristiano Ronaldo mungkin bisa dibilang semua orang tuh bisa mensupport Ronaldo. Dia punya striker yang bisa memberikan assist buat Ronaldo sendiri gitu. Maksudnya kayak ada Karim Benzema di sana. Sedangkan sekarang mungkin Mbappe bukan role seperti Ronaldo, mungkin enggak. Karena there is no Benzema there karena lu mungkin yang harus jadi sosok Benzema. Mungkin lu yang harus jadi sosok Ronaldo. Well, I don't know. Karena lu punya Vinicius di kiri. Karena Vinicius gak mungkin bakal dijadiin pemain pengganti tuh. I don't think so because apa yang dia udah lakuin di Madrid tuh 2 UEFA Champions League. That's crazy man gitu loh. Maksudnya dari dikritik dan dari Raul udah jelasin lah segala rupa. Dan sekarang lu punya 2 pemain yang punya pace. Vinicius yang musim lalu juga mulai nunjukin playmaking side-nya dia banyak banget di big game. Dia ngelakuin crossing bahkan waktu lawan City ke Valverde yang shot volley itu. Dan sekarang kita punya Kylian Mbappe di right wing, mungkin entah Arda Güler atau Rodrigo gitu ya. Ini benar-benar perbedaan zamannya beda banget guys. Beda dengan Cristiano Ronaldo. Lu punya Toni Kroos, lu punya Casemiro, lu punya Modric, lu punya Ramos di sana. Left back lu Marcelo bahkan pada saat itu yang bisa support CR7 juga. Right back lu Carvalho juga, kiper lu waktu itu Keylor Navas gitu. Jadi beda banget. Jadi kalau misalnya gua sih nggak bisa jamin dia bakal kayak Cristiano Ronaldo because of ya lu bisa lihat squadnya sekarang seperti apa gitu. Ini beda gitu. Maksudnya kayak semuanya tuh lagi jadi pada wonderkid gitu loh. Semuanya tuh technically nggak wonderkid, cuma maksudnya lagi berkembang buat menjadi peak player ya. Beda di saat Madrid, di mana Madrid tuh semuanya udah jadi peak semua, udah jadi peak player semua. Mereka udah ngalamin masa surutnya. Makanya balik lagi kan, perbedaan zaman ini udah beda banget. Di mana Madrid zaman CR itu CR udah ngalamin Madrid jelek banget, cuman La Liga main parkir bus sama Mourinho. Terus pada akhirnya dipegang Ancelotti, oke, gue menang La Liga dan gue menang UEFA Champions League, Copa del Rey. Abis itu ada Gareth Bale datang, terus abis itu Ancelotti musim kedua hampir menang UCL lagi, top scoring every day every year gitu kan. Dan abis itu three-peat UEFA Champions League. Man, it's different man, it's different, benar-benar beda banget dari squad dan lain-lain. Jadi bukan permasalahannya, mungkin pertanyaan besarnya mungkin kalau lebih better menurut gue bukan Mbappe bisa ngikutin prime CR7, tapi apakah Madrid bisa mendekati ya Madrid squad sekarang ini pada saat mungkin level peaknya udah bagus. Apakah mereka bisa mendekati level peak Madrid pada saat three-peat 3 kali UEFA Champions League itu, atau bahkan bisa lebih better mungkin 4 kali atau gimana gitu. Karena
we talk about konsistensi itu gede banget. Dan pada saat itu juga, again balik lagi ya, Ronaldo lawannya tuh Messi, Suarez, Neymar, men. Itu yang mesti lu gambarin garis besarnya itu di situ. Jadi itu it's all about different team, different zaman juga gitu. Jadi udah beda banget, udah beda banget. Jadi tapi kalau menurut gue dari Mbappe sendiri, ini kita nutup dari gue, ya gue yakin dia bakal, gue berharap dan yakin dia bakal tetap sukses. Obviously gue nggak nuntut dia banget musim pertamanya nyetak berapa gol. Cuman gue berharap at least 15 gol aja, menurut gue itu udah is a good solid debut gitu menurut gue. Karena dia dari Prancis terus ke Spanyol juga, dan Iya. well di Madrid juga banyak pemain Prancis, so I think there's no problem adaptation karena dia juga bisa bahasa Spanyol juga. Ruang ganti Betul. bahkan lagi bagus, beda dari zaman Iya. Ronaldo yang dimana mereka mentalitinya oh enggak, harus fokus. James Iya. Rodriguez ribut sama Ronaldo, bla bla bla, ribut gitu. Iya. So yeah, gue berharap Mbappe, you don't need to be a CR7, just be yourself aja gitu loh. Kalau gue gitu sih. Kalau lu gimana? Ya kalau nanggepin ini mungkin gue pendek aja. Sulit lah maksudnya menyamai kegacoran, apalagi kalau ditanyain juga menyamai rekor CR di Madrid gitu. Mungkin kalau ada yang nanya yang golnya hampir berlusin-lusin tuh 450-an, Iya. mungkin sulit. Jadi mungkin emang dengan adanya Mbappe emang meningkatkan konversi gol ini tim aja jadi lebih banyak aja gitu, karena emang Betul. sebelumnya kita kayak banyak peluang gitu tapi finishingnya pada kurang gitu. Tapi dengan Yes. adanya Mbappe jadinya menutupi hal itu aja. Mungkin itu aja sih. Iya. Gua agree. I kind of agree with that. Maksudnya kayak ya musim lalu XG kita gede banget guys, gila. Itu tapi Iya. gak ada striker gitu loh. Even Iya. with Joselu ya, you know lah Joselu kan. Cuman Iya, kemarin cuma emang gila sih, dramanya itu gila banget waktu lawan Munchen tuh. Gila ya dia, gila maksudnya bisa iya. 2 gol dalam 5 menit tuh stres banget anjir. Dan ya shout out to Joselu ya, gila itu. Iya. Banyak yang bilang jangan jatuh cinta pada pemain luar, tapi man, he's the GOAT man, he's the GOAT. Tanpa dia kita gak bakal bisa ke final guys. Sumpah itu gila banget, 2 gol Betul. di Allianz Arena lagi maksud gue. Itu gila banget. Oke, about Mbappe ini dari Instagram juga Arif Nugroho 29. Mungkin ini lu kali ya yang jawab ya Ul. About Mbappe typical player. Playernya tuh pemainnya tuh seperti apa sih Mbappe? Kenapa? Why Madrid benar-benar butuh dia banget gitu. Oke. Mbappe itu sebenarnya kurang lebih sama tipe-tipe winger modern juga kayak Vini maksudnya. Tapi dibandingkan sama Vini, dia sama Vini pun sebenarnya cuma bedanya finishing aja gitu. Yap. Emang finishing Mbappe lebih better aja, tapi kalau emang masalah creating chance atau nusuk-nusuk emang kadang-kadang lebih licin Vini sih. Tapi dengan adanya ini dua orang menyatu mungkin bakal lebih bahaya lagi sih ini orang dua. Tapi Mbappe itu tipikal pemain yang ya kurang lebih ya mirip-mirip banyak kan di depan. Dia bukan tipe yang kayak biasanya bantu-bantu ke belakang gitu, tapi emang dia emang yang buat counter attack aja gitu. Jadi karena nunggu bukan yang back mengundur kayak belakang kayak Bellingham gitu, karena emang Bellingham juga midfielder sih. Tapi maksudnya dia finishingnya benar-benar bagus banget. Jadi emang yang tadi gue bilang melengkapi kekurangan ini tim gitu. Walaupun emang buat aerial duelnya itu nggak bisa diandelin sih. Maksudnya kalau dibanding sama Joselu tetap sebenarnya kita butuh juga Joselu gitu. Tapi ya gimana, mungkin Joselu udah mikirin udah mau tua juga, mungkin duit gitu. Jadinya sayang kalau ditawaran Qatar ditolak gitu. Tapi maksudnya tipe Mbappe gitu, dia buat assist bisa kayak kemarin yang di Euro tuh yang buat Dia dia clutch ngasih player sih, clutch player menurut gue juga. One of the clutch player. benar kayak yang pas di lawan World Cup Argentina tuh yang terakhir yang kayak bola dari atas gitu tiba-tiba dia one first touch gitu langsung first shot, maksudnya first time shot langsung, itu benar-benar bisa akurat seklinis itu maksudnya Mbappe tuh. Mungkin cuma segitu aja sih. Ya bisa maksudnya kalau mau dijadiin striker, karena emang sejujurnya dia tipe yang harus dikasih pemain yang harus dikasih kebebasan, jadi nggak seharus misalnya lu harus main di tengah aja nih gitu. Jadi bukan yang tipe yang kayak dikasih pakem textbook gitu, maksudnya justru
justru dia bakal cocok banget di Ancelotti. Makanya waktu itu gue sempet bilang tuh, maksudnya sebenarnya gue juga pengen sih ngeliat Mbappe di tangan Ancelotti, mau lihat semeledak apa ini orang di tangan Ancelotti, karena di Tuchel lumayan, di meledak mungkin ya, di Tuchel. Terus terakhir sama Enrique juga lumayan gitu. Jadi kita lihat aja di tangan Ancelotti bakal dapat berapa gol Iya gitu iya, sih. I can't wait sih bener. Maksudnya kayak gila di bawah Ancelotti yang dimana dia bisa ngebuat striker model Calvert-Lewin aja bisa jadi world class box itu. Jadi kayak apalagi Mbappe gitu, lu dikasih kebebasan, udah lu bebas aja gitu. Intinya gue nggak mau Iya. tahu, lu harus ada sedikit peluang sekecil apapun, lu harus bisa nyetak gol. Dan dimana Eh, ya harusnya ya, maksudnya secara statistik dan data, bahkan Skauka pun Skauka ya, kalau kalian nggak tahu itu ada data statistik, eh apa sih namanya, ya banyak yang bilang ya Mbappe ini benar-benar solid dan emang cocok bermain di Madrid gitu dari datanya. Kalian bisa cari di Skauka di mungkin di Twitter. Dan cocok banget, tapi mereka tuh bandingin trio yang cocok mana nih, kayak Vinicius Mbappe Rodri atau Vinicius Mbappe. Jangan lupa kita punya Brahim Diaz, man. Gua sampai lupa kita punya iya, Brahim fucking Diaz, man. iya. Gitu pemain gila banget, man. Jadi maksud gua kayak kita secara squad tuh udah mewah banget, udah stock banget, man. Dan apa, ya I can't wait. Maksudnya kayak seorang Vinicius aja yang kayak gitu di tangan Ancelotti langsung jadi magis, walaupun Ancelotti kayak cuman bilangnya sih melanjutkan apa yang Zidane udah latih, dikasih latihan finishing dan lain-lain. Iya. Dan juga ya ini bakal gila banget, maksudnya kalau misalnya ampe si Mbappe ini benar-benar bisa langsung tune in, Betul. gue berharap kayak gue makanya tadi kan gue cuman ya udah lu 15 menurut gue udah bagus. Walaupun menurut gue kalau lu sekelas Mbappe sih harusnya lu bisa lewatin Harry Kane di Bundesliga lah gitu loh. Maksudnya kayak dia di Bundesliga sama Munchen kayak gitu aja bisa gitu kan. Bisa Iya. 40 gol gitu. Ya, but let's see. I can't wait with Mbappe bakalan kayak gimana. By the way, ini tadi soal William Saliba itu ternyata bener, men. Ini gue baru dapat kabar si Atletik bilang gara-gara nggak dapet Lenioro ngincer Saliba. Oh iya. Yes, alternatif buat ngincer, alternatif katanya, Oh. ngincer alternatif. Katanya sih Saliba, cuman ya let's see aja. Maksud gue kayak cuman kita balik lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya siapa sih, Ul? Dari Dwi Raka Putra. Instagram ya. Prediksi ah, Instagramnya, prediksi musim pertama Mbappe cetak berapa gol dan berapa Ya assist. ini mungkin pendek sih. Tadi gue udah bilang Iya. nggak, kalau kalau gue berharap 15 aja udah bagus. Cuman prediksi gue ini kita goal and assist aja ya. Goal and assist jadi satu. Dipakein game aja nggak apa-apa Bang, karena kurang lebih Madrid tuh musim depan kan 70 ya. hampir 70 lebih maksudnya. Ya, tapi Ya gue yakin kira-kira. Mbappe kayaknya nggak mungkin main full juga sih. Ya. Eh, lu berapa? Gue mikir lagi. Gue dulu. Gila, main 70 Gua game ya, stres. gua mungkin perkiraan dia main 51 pertandingan, 43 gol, 12 assist. Oh shit, 50 berarti ya goal assist. Gila tinggi banget. Gue tinggi banget ya. Gue tuh orangnya kadang nggak terlalu gimana gitu sama Iya, pemain yang baru debut gitu. Nggak terlalu pede gue. iya. Tapi For bingung ya, tapi kalau ditanya gitu, tapi ini masalah Mbappe beda. iya sih, benar sih. Maksudnya Mbappe, ya makanya tadi gue bilang kan, maksudnya kalau lu world class, ya lu Iya, harusnya bisa nunjukin ke iya, Harry Kane. iya. Lu Harus harusnya bisa lebih. nunjukin ke Harry Kane again. Cuman Iya. ini kalau dari gue pribadi, for me ya 35 gol and assist lah. Tapi dalam 50 laga, 51 ya 50, I don't know. Nggak mungkin 70 plus lah. Pasti 50 lah gue yakin ya. 35 lah. 35 gol and assist ya. Jadi mungkin ya 15 gol mungkin, 15 assist atau 20 gol, 25 tapi assistnya berapa. Karena gue perlu tahu juga kan, kita nggak tahu juga apakah dia beneran kayak Benzema yang bakal mundur, bakal komunikasi sama Vinicius atau gimana, atau kayak ya udah lu jadi striker nunggu di depan dan ngelakuin striking bola aja terus. Cuman gue nggak bakal bisa, gue udah ngebayangin kayak ini bakal gila banget kalau Mbappe dapat bola, sekali dapat bola, capping dikit shot, capping dikit shot, capping dikit shot. Wah, anjir itu bakal udah sih itu Iya gila sih. banget sih.
Itu pasti bakal tembus sesuai dengan prediksi lu yang tadi, mungkin 450 gol and assist sih gue yakin. Iya. Oke, Terus dari dari siapa nih? ini sebelum terakhir ya karena Iya. tinggal satu lagi. Dari RDT Laswana. Oke, Apa menurut lu tentang pencapaian pencapaian Madrid Madrid yang harus dipenuhi musim ini? treble. Treble. Gue treble. Gak gini. Kalau we talk about musim ini berarti kan 70 laga plus FIFA World Cup tuh kita sebenarnya jadi ikut atau enggak sih? Soalnya katanya kan mutusin gak ikut ya. Jadi udah Jadi resmi ikut ikut. ya. Fuck banget. Iya. Eh, susah sih. Tapi gua UEFA Nations League. Apa sih UEFA apa namanya? UEFA Super Super Cup. Super Cup. Ya enggak sih. Sebenarnya gua gini guys. Gua pengennya sebenarnya treble. Gua dibanding musim lalu treble gue yang sekarang presentasinya lebih naik. Anggaplah 70% gue mau musim ini harus ada treble sebenarnya. Jujur aja. Musimnya harus ada treble. Cuman kan paling sulit biasanya tuh UEFA Champions League karena lu mesti sadar UEFA Champions League udah pakai metode baru. Jadi sebenarnya keren banget kemarin tuh cerita Madrid jadi salah satu tim yang memutuskan metode lama UEFA Champions League karena metode baru akan terjadi di musim ini. Plus FIFA Club World Cup juga metode baru. Jadi kayak ya gua nggak terlalu berharap treble, cuman yang pasti La Liga sama Copa del Rey lah maksudnya, dan ya Piala Super Spanyol of course sama UEFA Super Cup lah. Jadi maksud gua treble kalau misalnya bagus gila banget. Tapi kalau misalnya lu ngomong musim depannya lagi, of course harus treble karena maksud gua secara nggak langsung Madrid udah evaluasi, oh musim ini 70 laga gitu loh. Ya mungkin Iya. bakal ngurang sih karena mungkin misalnya kita nggak menang UEFA Champions League harusnya ngurang jadi around 60 laga atau 50 laga. Dan itu harusnya juga bisa evaluasi sama Madrid, oke gue beli pemain dan lain-lain, dan itu bisa ngebuat Madrid tuh jadi lebih solid harusnya. Jadi itu gue memproyeksikan treble tapi musim depannya lagi bukan musim sekarang. Jadi ya musim sekarang the majornya pasti La Liga dan Copa del Rey lah Iya. sama UEFA Super Cup itulah pasti. Kalau lo apa? Iya. Gue justru udah expect banget kan karena Mbappe udah datang, maksudnya justru Hmm. treble tuh harus musim ini. Tapi gue juga pengen banget karena kita udah kebetulan banget nih lagi main di 7 kompetisi. Gue sih pengennya juga sapu semuanya sih. Jadi kayak kita satu-satu jakep yang menjadi menangin kan. Kalau yang lain-lain kan sextuple. Mungkin kalau kita apa sih kemarin tuh gue bilangnya yang denger gue lupa kayak quintuple atau Quintuple. quadruple gue Iya. lupa. Iya. Tapi saya jadi 7 tim yang bisa memenangkan 7 gelar dalam satu musim gitu maksudnya. Jadi gue juga berharap itu. Tapi memang buat mencapai itu emang butuh kedalaman squad yang oke banget gitu. Tapi dengan adanya Endrick, Brahim gitu, Aguilar gitu, gue harap semoga kita benar-benar bisa dapetin nyapu gelar semuanya gitu, 7-7 itu. Tapi rada menurun juga excited gue gara-gara si Yoro ini nggak jadi ini. Jadi Iya. jadinya Madrid kalau udah biasanya udah gitu, kalau yang diincer yang dia pengen udah nggak ada, biasanya dia ogah-ogahan gitu karena yang lain itu mahal atau gimana gitu. Jadi kita mungkin takutnya pas-pasan lagi ntar ada cedera lagi. Jadi yang ditakutin sebenarnya itu sih. Tapi treble menurut gue musim ini harus sih. Yes. Oke, Dan kalau lu harus ya. semoga quintuple. Oke. Oke, ini Oke. pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari Arya Diansyah 66. Kira-kira musim depan formasinya 4-4-2 atau 4-3-3 dengan adanya kura-kura, Matt? Gimana, Bang? Kedepannya pasti feeling gue sih pasti harusnya 4-3-3 ya. Karena apa namanya, Mbappe masuk, nggak mungkin Mbappe ya. Sebenarnya tergantung sih. Ancelotti kemarin itu kan 4-4-2 diamond itu karena ingin memaksimalkan Bellingham di depan. Karena di depan gak ada striker sama sekali. So menurut gua 4-4-2 dan 4-3-3 itu pasti bakal dipakai di sepanjang musim ya. Gak mungkin kayak 4-4-2 terus dan lain-lainnya sama kayak musim lalu loh menurut gua. Cuman kayaknya feeling gua yang pertama kali bakalan dipakai sama Madrid mungkin 4-3-3 sih. Pasti Ancelotti pengen coba ngelakuin kombinasi Mbappe, Rodrigo sama Vinicius dulu. Iya. Pengen ngeliat dulu seperti apa, baru nanti kedepannya mutusin. Oke, squad taktik utama kita 4-4-2 diamond, 4-3-3. Karena menurut gue 4-4-2 diamond kayaknya Mbappe pun juga masih bisa cocok karena
Mungkin bisa main one two sama Vinicius dan juga Bellingham bisa jadi lebih kompleks di lini depan. Plus kita juga Iya. punya tiga center midfielder, satu center defense bahkan. Jadi bisa lebih tengahnya lebih rapat, jadi bisa mid block dan lain-lain. Jadi ya menurut gua itu tergantung aja sih, tergantung permainan lah. Itu sebuah opsi aja dari Ancelotti. Cuman Iya. pastinya gua menurut gua kayaknya bakalan lebih banyak 4-3-3 karena punya Mbappe di depan pasti. Lu gimana? Iya, betul. Gue juga mungkin bakal banyak di 4-3-3 aja. Karena tadi kalau nggak salah ada banyak juga yang nanya, kata lu kalau 4-3-3 kanannya siapa nih, Rodri atau Guler? Kan Guler juga bisa jadi Bagus RW gitu. banget Guler ya. Sebenarnya emang iya itu juga jadi opsi yang bagus gitu karena datangnya Mbappe, karena di kanan bisa Rodri, bisa kalau Rodri lagi kurang bisa Left Guler wing ngisi bisa jadi posisi di left wing. sana gitu. Atau iya Rodri dipindahin ke left wing gitu. Jadinya eh itu sih, tapi emang 4-4-2 tetap jadi opsi aja kalau misalnya seandainya mungkin Bellingham mau dipindah ke CF, jadinya Guler yang jadi main AMF Iya. camp Kita maksudnya. Terus depannya Mbappe atau Vini itu kan jadi eksperimen-eksperimen si iya, Ancelotti juga tuh pasti nanti, gue yakin kita banget. punya Brahim juga lagi. Maksudnya kayak Brahim gila juga, men. Kaya banget. Jadi kayak Endrick juga gitu kan. iya belum Jadi ada kayak Endrick ya. pasti bakal dicoba sih. 4-3-3 mungkin juga 4-4-2 mungkin. Gue juga Iya, yakin pasti bakal terwujud tuh 4-4-2 Diamond Endrick sama Vini. iya. Pasti bakalan ada. Jadi kayak Sebenarnya bisa dibilang kalau jadi Ancelotti musim depan pusing juga sih kalau buat masalah pusing penyerang depan pasti. ya. Pasti. Tapi emang kalau dilihat game permainannya orang-orang 70. bilang juga kita 70 emang ini yang dibutuhin justru kedalaman squad kayak Heeh, gini. heeh. Mau nggak mau maksudnya jadi Heeh. yang berkualitas mau nggak mau tetap ada kadang harus di bench juga. Tapi pasti nanti bakal dibutuhin juga. Kayak Endrick, Guler, Ibrahim itu pasti bakal mainnya di Copa del Rey pasti jatahnya. Pasti. Gue yakin lah itu. Maksud gue kayak mungkin jadi substitusi juga. Ada 5 substitusi dan Iya, lain-lain. Ya banyak lah. Ini bakal jadi pertama kalinya Madrid, Ancelotti, bahkan seluruh tim Eropa bakal ngerasain game lebih banyak dibanding biasanya karena klub-klub betul. top Eropa ya, karena mungkin bisa around 50 plus laga karena Iya, UCL. apalagi UCL formatnya berubah. UCL formatnya berubah, bahkan FIFA Club World Cup juga formatnya berubah. Ada beberapa klub yang nggak menang aja bisa masuk gitu loh, kayak Chelsea Betul. setahu gue. Jadi ya bakal sulit banget. Apalagi Inggris juga pasti juga lebih capek juga tuh, FA Cup, Copa del apa Carabao dan lain-lain. Carabao. Ya, Betul. jadi so itu aja mungkin guys dari episode kali ini. Ini udah hampir 1 jam. Thank you semuanya yang udah pada dengerin di Spotify dan juga di nonton di YouTube. Jangan lupa untuk support kami dengan cara subscribe, like, comment dan juga like juga di Spotify. Video ini juga like di Instagram di YouTube. YouTube. Dan jangan lupa buat terus support kami. Thank you semuanya udah support karena Instagram kami dikit lagi 100.000 followers. Thank you juga buat yang di Betul. Twitter. And let's see, mungkin bakal ada hal-hal menarik lainnya di podcast Media Barista. So jangan lupa juga mungkin bakal ada live IG juga. Mungkin nanti gue bakal live IG lagi. Iya. Udah lama juga ya. So Iya, thank you guys ditanyain. semuanya yang udah pernah nonton dan juga mendengarkan. See you guys there and goodbye.